atau mengikuti tempatnya. Keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Kemudian peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain kompeten pada siswan. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu tentang kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Keyakinannya itu tentang kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya elektronikanya itu keselamatan dan keamanan. Untuk membuat kesepakatan kelas itu yang perlu adalah komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. 5 posisi kontrol, yaitu hukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pembuat rasa bersalah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ketidaknyamanan, dan semangat rendah diri. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 5 posisi kontrol, yaitu motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses. Yaitu ada kontrol dari luar dan kontrol diri. Identitas gagal menghindari hukuman, penghukum, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu adalah membuat mereka merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil itu kontrol dari luar, itu sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung atau mengukur. Kemudian identitas sukses atau menghargai diri sendiri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid tersebut. Kemudian guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya atau rasakan. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu gejala sekali mengatakannya. Ibu stres karena sering memarahi kamu. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu, ingat tidak ibu pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasil, sebagai penghukum, memberontak atau menyalahkan orang lain berbohong. Membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai
Sebagai pemantau, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau bapak ibu sebagai penghukum, nanti anak-anak akan berpikir, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi perbuatan itu berulang-ulang lagi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nanti dia akan ada rasa bersalah dan dia akan minta maaf, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak ibu itu teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya pada murid, menghindari sebagai penghukum, mengulangi kesalahan tersebut. Sebagai pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri karena terlalu sering ditekan. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah hukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Kemudian ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Baiklah, sebelum mulai belajar, ibu ingin kita membuat kesepakatan kita dilakukan. Tujuannya apa? Agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Ibu yakin masing-masing anak-anak ini punya ide supaya kelas ini bisa berjalan dengan lancar. Masing-masing pendapat kalian tuliskan di kertas yang ibu bagikan ini. Setiap orang pasti jawabannya berbeda. Ada yang ingin saling menghargai ibu. Ada yang ingin pendapatnya berpakaian rapi ibu. Jangan-jangan masing-masing kalian mencatat satu kertas, tolong dikeluarkan. Bagaimana pendapatnya? Ya, mau dijelaskan juga dengan silakan ditulis. Bagaimana pendapatnya? Nah, yang lainnya berbagi tempat ada di kelas 4 ini. Menurut saya itu rasanya bukan. Apa aturannya? Sudah semua? Aku nggak dibeli kok. Apa? Banyak itu aturan yang harus ada. Saling menghargai. Siapa yang siap boleh tempel di papan. Siapa yang siap boleh tempelkan di papan tulis. Siapa yang pertama siap? Ya. Siapa? Yang siap boleh tempel di papan. Satu saja aturan yang harus ada. Boleh, kalau dua boleh. Tidak ada benar dan salahnya. Pokoknya tuangkan apa yang ada di pikiran kalian supaya sekolah berjalan lancar. Satu saja cukup. Kalau ada dua lebih bagus. Siap? Tempel papan. Namanya siapa? Ipani. Menurut Ipani tiket dan berpakaian rapi. Tempel. Buat namanya di situ. Buat namanya. Silakan ditempel nanti. Ya, hargai. Kalau saling menghargai, tapi tidak boleh ke bawah, turunin ke bawah. Kalau sudah siap, tempel di papan.
Peraturannya tidak makan dalam belajar. Itu aturan kita. Yang ini sudah mewakili jawaban teman-teman yang ada. Jadi kesepakatan yang harus kita buat di kelas 4 adalah